Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari PJ Modul 7 yaitu longsor current arus sejarah pantai. Jadi di sini kami ingin menyampaikan cara membuat mesh berawal dari ArcGIS dulu. Nah, sebelum itu kami ingin mengajarkan ke teman-teman semua kalau misalnya ingin mendownload data awal itu kayak garis pantai dan lain-lain itu seperti apa sih, biar terus dan hasil akhirnya bisa jadi model itu seperti apa sih, gimana sih gitu kan. Nah, awalnya data model itu perlu garis pantai yang bisa didapat dari Google Earth Pro. Jadi nanti teman-teman buat garis pantai dulu sebagai dasarnya di sini. Tapi nanti tenang aja, nih teman-teman nanti udah aku siapin garis pantainya. Kalau teman-teman nanti buat juga oke, silakan. Nah, misal nanti datanya tuh ada di lokasi Pekalongan, yaitu Pantai Selamaran dan Jepara, Telokawur. Nah, ini aku contohin di Pantai Selamaran, Pekalongan. Nah, kalau buat garis pantai di Google Earth Pro, nanti mungkin bisa ini Pantai Selamaran itu diketik di sini terus ditelusuri. Habis itu buat cara sebelum buat garis pantai itu di di menu lihat atau view, kalau di bahasa Inggris lihat ini, kemudian history citra atau citra historisnya di checklist. Habis itu nanti akan keluar seperti ini. Nanti teman-teman bisa dong milih citra mana aja yang teman-teman pengen download. Nah, ini sebentar aku matiin dulu ya. Nah, citra historis. Nah, kebetulan data teman-teman itu ada di tahun 2021 kan, tahun 2021. Nah, sebenarnya bulan November itu belum 11, tapi citranya kan ada bulan 7, ya udah bulan 7. Terus kemudian dibuat garis pantainya, bebas namain apa aja, misal Pantai Selamaran gitu. Habis itu di style diganti warnanya boleh di sini, terus dilebarin. Habis itu diperbesar, diklik pada garis pantainya gini. Terus sepanjang bebas ya teman-teman, panjangnya itu tuh. Kalau mau kalau misal salah nih garisnya gini, diklik kanan baru dilanjut lagi. Terus kalau udah di oke. Nah, ntar muncul ini Pantai Selamaran. Tapi tenang aja teman-teman, nanti datanya udah aku siapin. Ini sebagai contoh aja, ketika nanti teman-teman magang ataupun pengen buat model sendiri di mana gitu buat penelitian, nanti dasarnya tuh ada di sini gitu. Nah, ini aku hapus aja di sini. Nanti kalau udah di download, simpan ini. Nah, kalau aku kan udah kan, misal di sini simpan aja. Terus kalau udah di garis pantai udah selesai, kemudian teman-teman, ini sebelumnya buat ini dulu ya, folder dulu ya, kayak modul 6 urut gitu, garis pantai, batimetri, Excel, mesh dan model itu, biar nanti penempatannya mudah dicari gitu. Nah, setelah dari garis pantai ini udah selesai, formatnya KMZ, simpannya. Habis itu lanjut nyari batimetri, karena pada dasarnya model itu butuh batimetri buat nanti si mic-nya bisa membaca gitu loh, bisa buat interpolasinya gitu, makanya butuh batimetri. Nah, dapatnya dari mana? Dari Batnas bisa, dari Gapco juga bisa. Nah, teman-teman login dulu, nanti kan Pantai Selamaran kan ada di sini kan, diklik.
nanti unduh aja yang 1.6 saya terbaru. Kalau udah disimpan di Batimetri gitu. Terus butuh juga data angin juga si modelnya. Untuk data angin nanti belajarnya mencari data angin belajarnya di gelombang aja, di peramalan gelombang. Gimana step-stepnya kurang lebih mungkin nanti kalau nyari data angin atau data gelombang nanti ini prediksi, nanti login dulu di website CMWF, baru nanti nyari koordinatnya tuh dibantu dengan website di Box Finder, baru nanti ekstrak datanya pakai Google Colab, nanti terus diolah di Excel, dan nanti pakai rumus-rumus baru dapat data angin kan. Tenang aja teman-teman, sekali lagi datanya udah aku siapin, jadi teman-teman tinggal nanti olah aja di ArcMap. Jadi sekarang buka ArcMap dulu, pastikan juga ini terhubung ArcGIS online-nya. Terus kemudian kita kalau klik search, atau enggak teman-teman di sini, ini kalau nggak ada di ini kan udah aku pin, jadi nanti mungkin diklik di sini aja search, terus habis itu di pin kan gini, klik KMZ, pertama KMZ 2 layer, enter KMZ tuh habis itu klik ini bebas sih KMZ tuh ini KML, klik, habis itu input KML nya tuh dicari di mana. Ini Pantai Selamaran dibuka, habis itu outputnya disesuaikan juga. Outputnya itu di Pantai Selamaran. Ini diklik foldernya diklik, habis itu kalau udah pas di add. Nah ini tuh diganti namanya jadi bebas sih sebenarnya, Garpan SL Selamaran gitu ya, Garpan Selamaran, klik oke aja. Lagi ya guys ya. Oke, lanjut ya teman-teman. Nah udah muncul kan, ini tuh masih ini kan masih polyline bentuknya, belum jadi save file. Jadi di layer polyline klik kanan, data, ekspor data gini. Ini diubah lokasinya, misal di sini lah. Nah namanya diubah, mungkin jadi ini deh, masih sama kayak tadi, Garpan Selamaran. Nah untuk yang Teluk di garis pantai Jepara itu namanya bebas sih, Garpan Teluk Awur apa Garpan TA gitu kan, bebas. Ini tinggal save aja, habis itu oke. Yes. Nah ini udah jadi
ini kenapa garis pantainya kayak menjorok gini. Jadi pada saat buat garis pantai di Google Earth Pro itu, kalau misalnya di pinggir pantai itu ada kayak bangunan pantai ataupun misal bangunan biasa gitu, tetap nanti garis pantainya itu digarisin. Soalnya itu kan menutupi kayak jadi penghalang gelombang kan. Jadi itu jadi faktor juga model, jadi faktor kayak penghambat lah. Jadi makanya harus diinputkan biar tahu nih, misalnya nanti kalau ada lubang, oh ternyata kalau misal nabrak breakwater jadi belok ke sini, jadi ke sini gitu kan, bisa tahu kan. Yang ini bisa dihapus saja, mungkin diganti warnanya, nggak usah diganti pun nggak apa-apa. Kalau mau diganti oke aja. Nah kalau udah kayak gini terus dibuat namanya editor. Sebentar. Oke, pergi ke katalog, atau di sini pencet aja katalog, dipencet. Habis itu kita kan mau buat namanya boundary kan, mau bulat boundary-nya. Bebas mau ditaruh mana aja. Kalau aku mau ditaruh sini sesuai folder garis pantainya. Jadi yang katalog tadi, nanti kalau belum muncul di folder connection, terus kayak pokoknya gini lah. Habis itu yang folder yang udah dipilih, klik kanan, new, save file. Ini dipilih polygon. Ini namanya batas model. Bebas sih sebenarnya, boundary pun nggak apa-apa sih. Batas model, karena mungkin di ArcGIS ini kalau namanya biasanya kalau namanya kepanjangan tuh error kan. Jadi selamarannya aku ubah jadi SL ya, selamaran, SLA lah, SL aja lah, selamaran. Habis itu ini yang WGS 1984 ini aja yang umum. Oke. Habis itu di batas model SL, oke, polygon, oke. Kalau udah oke aja. Nah kalau udah udah keluar kayak gini, berarti kan lanjut buat kayak boundary seperti kayak setengah lingkaran itu. Nah caranya gimana? Di sini kan ada editor, atau bisa teman-teman klik di sini di edit fitur, star editing, langsung aja kalau di star editing. Nah ini udah mulai kan. Nah terus di editing Windows, create features, terus batas modelnya diklik, pilih polygon, pilih yang trash dulu, bebas dari kiri kanan sama aja, klik sekali dulu, terus digoyang-goyang gini biar cepat. Emang gini sih tekniknya, goyang-goyang gini biar cepet aja. Kalau udah diklik sekali aja. Nah habis itu jangan tutup dulu, diklik ini
point arc segment, klik, terus ini kan arahin ke kiri, ini baru di arahin ke atas yang gini. Nah, bebas mau segini kayak lebih tinggi lebih bagus deh. Nah, segini lah cukup lah. Diklik 2 kali habis itu. Nah, kalau udah diklik 2 kali kayak gini. Kalau udah ke editor lagi, save edit. Di save edit kalau udah, stop edit. Nah, kalau udah gini, nah udah rapi kan. Habis itu diklik yang ini, yang kayak kotak warna-warni, klik hollow. Nah, kayak gini. Nah, kalau udah, teman-teman habis itu ke search lagi, ini ketik vertices to point, enter. Enter. Nah, klik yang paling atas, vertices feature vertices to point data management, klik. Habis itu input fiturnya. Nah, input fiturnya itu yang batas model ini. Kenapa kok nggak yang garapan selamaran? Kalau garapan selamaran itu berarti yang garis merahnya aja, nggak bulatnya tuh nggak kecakup. Jadi batas model yang tadi. Habis itu output fitur kelasnya ini pantai selamaran, dikasih nama batas model juga. Nah, ini kan nanti bentuknya point SL, bebas. SL tuh selamaran singkatan. Kalau teluk awar ya TA atau apa gitu ya. Terus di save ini tetap all, terus oke aja. Nanti kayak gini kurang lebih. Titik-titiknya bebas, titiknya diwarnain hijau atau hijau ya misal. Terus nanti kalau udah ini ke search lagi, terus add xy. Nah, ini kan ada 2, hati-hati salah. Yang benar adalah add xy koordinat data management. Udah masukin batas model tadi. Biar apa? Biar yang titik-titik ini terdefinisi gitu loh koordinatnya. Tuh. Oke. Nah, ini kan udah. Kak, gimana tuh cara ngeceknya? Kalau udah udah tahu ini koordinatnya. Ini diklik, klik kanan, open attribute, dicek nih. Oh, ini udah ada nih. Nah, berarti koordinat udah ada, berarti ya udah. Terus habis itu ke itu table to Excel. Di search lagi table to Excel ya, conversion. Input table-nya yang mana tau? Input table-nya yang udah jadi point tadi ya, garapan yang tadi nggak salah, pokoknya yang udah yang terbaru lah, batas model point nih. Habis itu ini ditaruh di Excel karena nanti Excel outputnya kan namanya batas model point SL.
gitu ya. Terus simpan, habis itu simpan. Oke. Nah, kita cek dulu di foldernya, di apakah udah ada. Oke, kita lanjut ke step berikutnya. Terus kita masukin data batimetrinya. Ini kan selamaran, masukin yang masukin yang TIFF, formatnya raster tadi. Oke, maaf teman-teman, tadi ada sedikit kesalahan. Jadi tadi ulang dari ini deh, dari search. Nah, dari search kemudian kan vertices to point, yang ini vector versi vertices to point, diklik. Inputnya adalah yang jangan yang garpan selamaran ya, yang batas model. Terus buat ini tuh yang kasih ke garis pantai ya, garis pantai. Tadi kan ke batimetri, salah. Jadi yang ini kan masih jangkauan garis pantai, yang batas model ini, jadi masukin ke folder garis pantai aja. Terus kalau udah, ini dinamain jadi batas model underscore point SL samaran. Save. Ini tetap all, oke aja. Nah, kayak gini bisa diganti nih titiknya kayak tadi, oke aja. Terus kita cek dulu di garis pantai. Oh, udah ada batas modelnya poin. Oke, kalau udah, terus bentar. Terus ke tabel to Excel. Oh iya, bentar deh, ini dicek udah ada koordinatnya belum. Ternyata belum ada koordinatnya. Jadi bisa di add xy dulu, menu search, sebelum ke tabel to Excel, add xy dulu biar ada koordinatnya. Yang data management, batas modal point SL. Oke. Nah, kalau udah, dicek lagi penatribut, udah ada kan. Terus baru di table to Excel. Yang ini table to Excel, pilih yang
terbaru pokoknya batas model yang poin tadi kan, poin-poin kan tadi, ini poin-poin batas modelnya. NSL habis itu ini disimpan di Excel. Namanya batas model poin SL, formanya XLS, simpan. Oke. Terus dicek di Excelnya, ternyata udah, ya udah. Terus habis itu lanjut ke step selanjutnya, add data. Nanti teman-teman masuk ke folder batimetri, pilih yang kalau selamaran ya selamaran, kalau yang Jepara ya Jepara, lihat aja langsung. Yes, kayak gini. Nanti nah, sebenarnya data Batnas itu jelek, terus kurang kurang detail lah, soalnya kan data interpolasi aja data Batnas tuh. Sama halnya juga data Gitco, itu juga datanya sebenarnya data jelek, cuma kurang inilah. Besok kalau teman-teman kalau buat model, lebih baik cari data batimetrinya kayak pemeruman langsung gitu di lapangan, jadi lebih bagus lah nanti modelnya pokoknya. Nah kalau udah kayak gini, biar batimetrinya gak terlalu besar, jadi sesuai dengan sesuai dengan boundary atau batas modelnya, ini di ekstrak by max. Nah yang ini ekstrak by max, inputnya nah yang input ini adalah data pantai samarannya, formatnya TIFF. Terus yang ini kan ada banyak nih, jangan bingung. Nah nanti ini adalah yang diinputkan adalah batas model yang belum dijadiin poin. Nah ini kan batas model yang udah dijadiin poin kan. Nah yang belum dijadiin poin kan ini batas modelnya, diklik. Terus habis itu outputnya ke batimetri, folder batimetri pokoknya. Namanya adalah, kan ini nggak boleh panjang ya namanya ya, BM atau batas model bati, terus SL selamaran atau TA atau hour gitu kan. Terus di save aja. Nah kalau udah di OK. Nah kalau udah kayak gini, terus yang ini di unchecklist. Nah kenapa kak data Batnas kayak tadi kan aku bilang jelek ya kayak gini, jadi pixelnya tuh terlalu besar gitu loh, nggak sebagus kalau mungkin teman-teman nanti kalau buat data model, kalau punya uang juga bisa ini beli dari Push Hydrosol, jadi sekitar 500-600 gitu dapat data batimetri. Nanti data batimetrinya juga bener-bener akurat yang Push Hydrosol itu, tapi bayarnya 600 sih tuh kan. Nah ini nggak apa-apa kayak gini.
Mungkin di apa namanya, di Teluk Kawur juga pixelnya kayak gini, nggak apa-apa, lanjut aja. Terus lanjut ke raster to point. Raster to point, diklik aja. Raster to point, input rasternya adalah ini, inputnya ini yang udah di apa namanya, di ekstrak, jadi udah di crop lah, kayak gitulah. Tuh diklik, terus ini value, tetap value, terus ini disimpan di bathymetry juga, bathymetry, terus namanya BM bati. Nah ini kan mau point kan, point SL. Oke, save aja. Nah tadi yang ini inputannya adalah bukan yang ini. Kalau yang ini itu buat yang keseluruhan, jadi apa namanya, buat jadi apa namanya, data yang bathymetry yang telah dari Batnas itu tertitik semua itu loh, di luar boundary atau di luar batas modal tertitik juga. Nah kalau ini kan tertitiknya tuh nanti titik-titiknya di dalam boundary-nya aja gitu, yang udah diekstrak tadi, yang ini. Terus di oke aja. Nah mungkin dikit banget ya, nggak se itu. Terus nggak apa-apa sih. Terus lanjut ke step selanjutnya, yaitu add xy buat ngasih koordinat bathymetry-nya. Add xy, oh sorry, yang manajemen, yang ini tadi add xy, bukan yang ini tapi yang manajemen, data manajemen ini. Terus masukin yang bati tadi kamu, terus di oke aja. Udah, kita cek open atribut. Nah di bagian grid code-nya ini, grid code ini bathymetry-nya. Nah si Batnas ini emang gini sih, maksudnya data bathymetry-nya tuh cuma, jadi Batnas tuh data bathymetry interpolasi gitu loh. Jadi ketika mereka kayak survei di suatu titik, nah kan pasti nggak semua survei kan, maksudnya di survei semua wilayah. Nah wilayah yang kayak terpencil atau terkesampingkan gitu, jadi dibuat bathymetry yang kayak kira-kira gitu loh, kayak kira-kira, mungkin ini dikira-kira ya. Terus ini kalau udah mengetahui, diekstrak atau di ke Excel kan, jadi table to Excel yang ini. Terus inputnya yang sebentar, inputnya tuh yang bati ini ya, ada kata-kata batinya ini ya.
pokoknya setiap batimetrinya itu ini yang udah dijadiin poinnya tadi. Nah, yang ini adalah dimasukin ke folder Excel. Namanya BM batas model bati poin, kan berupa poin kan tadi, SL selamaran, terus simpan aja. Oke. Terus dicek di Excel, kalau udah ada ya udah batas model bati ini udah. Terus kalau udah ya di save aja regisnya, jangan lupa. Di save nya di garis pantai aja. Di garis pantai. Boundary aja, boundary dan selamaran. Nah, kalau udah ke Excelnya, yang ini dulu batas model poin. Kalau udah bagian kolom C ABC, nah poin ABC tadi delete aja, bisa koordinat ini paling atas di delete. Terus di poin C, di kolom C dikasih nilai 0 sampai akhir, diklik 2 kali aja udah. Di Ctrl+S, terus kalau udah file new blank, yang tadi di copy ke yang baru. Kalau udah file save as, browse, simpan ke data sebentar. Oke, simpan ke Excel ya, folder Excel. Di situ ini formatnya diganti text delimited. Ini namanya sesuai ini tadi kan tentang batas model kan, ya udah disimpan, namanya sama, batas model poin, kan berupa poin kan tadi, selamaran SL. Save aja. Nah, kalau udah buka lagi yang tadi, yang teksnya dibuka, udah kan, file
simpan sebagai, save as. Nah, ini diganti semua file, terus ini ganti xyz. Simpan ini di folder Excel. Ya udah, kalau itu simpan aja, cek ada xyz nya kan. Oke, nah kalau udah, kita lanjut ke yang batimetrinya. Tadi kan boundary-nya atau batas modelnya, sekarang batimetrinya. Kolom AB delete yang grid code, dipindahkan ke sini. Nih di delete, dicek nih batimetrinya apakah ada yang plus. Di sini kan nggak mungkin kan batimetri itu ada yang plus, minus semua kan, minus. Kalau ada yang plus nanti di minus ya, soalnya batimetri itu minus, masa plus tuh. Nah kalau udah semuanya minus, oh ini ada yang minus ya. Caranya tuh -1 di copy, terus ini sel yang plus tadi, atau diklik kanan lah, pasta spesial multiple. Oke. Atau di minus bebas deh, minus manual juga bebas, yang penting minus. Ini juga. Nah misalnya udah minus semua kan, nanti juga sama, yang kalau hour itu juga dicek satu-satu. Kalau ada yang plus di minus, jangan sampai terlewat plusnya. Ini kalau udah pin satunya jangan lupa dihapus. Terus file new blank, yang tadi di copy ke yang baru, habis itu di save ininya, save as. Terus masih yang ke batimetri, yang Excel, folder Excel, diubah jadi tab delimited, namanya jadi kan tadi BM batas model bati, kan poin SL, di save, dicek dulu apakah ada ternyata. Batas model ini ada ternyata, dibuka di notepad, file, simpan sebagai, habis itu ini di semua file xyz, simpan, dicek lagi, udah. Nah nanti TP nya kan ada suruh SS, ya udah di SS aja tadi yang hasilmu tadi di Excel ini, batimetrinya, poinnya sama batas modelnya ditaruh di TP nya. Sekian dari kami. Nanti mungkin aku juga kasih part 2 nya, kalau misal pas di kelas nanti nggak selesai, pas ngerunningnya pada error, nanti aku tetap ada backup videonya sampai biar teman-teman juga nggak kelabakan nanti. Terima kasih. Sekian dari
PJ Modul 7. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.